Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 25 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai 17. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Sedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dasar hidup orang beriman. Matius pasal 5-7 mencatat tentang pengajaran Yesus di bukit. Dalam pengajarannya di bukit, Yesus mengajar tentang hal memberi sedekah, berdoa, berpuasa, mengumpulkan harta, kekhawatiran, menghakimi, hal yang kudus dan berharga, mengabulkan doa, jalan yang benar, pengajaran yang sesat, dan 2 macam dasar. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari bagian terakhir dari pengajaran Yesus di bukit yang berkaitan dengan mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Saudaraku yang terkasih, dalam pengajarannya tentang mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan, Tuhan Yesus sendiri memakai perumpamaan 2 macam dasar. Setiap orang perlulah membangun rumah. Sangat menarik bahwa dalam perumpamaan itu Yesus tidak membahas soal model rumah, melainkan membahas dasar atau fondasi dari rumah itu. Padahal, jika kita membahas rumah, biasanya kita akan terfokus pada model rumah, karena keindahan rumah terletak pada modelnya. Lantas mengapa Yesus berbicara tentang dasar dan bukannya model rumah? Karena setiap rumah haruslah mempunyai dasar, dan kokoh tidaknya rumah terletak pada dasarnya. Dasar ini pula lah yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman. Seluruh pengajaran Yesus merupakan dasar kehidupan orang beriman. Orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan hidup berdasarkan ajaran Yesus itu tidak akan goyah bila diterpa badai kehidupan. Sedangkan orang yang hanya mendengarkan dan tidak melaksanakan sabda Tuhan dengan mudah akan hancur bila diterpa badai kehidupan karena tidak mempunyai dasar yang kokoh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendengarkan sabda Tuhan saja tidaklah cukup. Kita perlu melaksanakannya. Kedengarannya hal ini sangatlah mudah, namun faktanya sangatlah sulit. Kadang setelah beberapa jam, bahkan menit kita mendengar sabda Tuhan dibacakan, kita sudah lupa apa isi bacaan yang baru saja kita dengarkan. Kalau mendengar saja sulit, apalagi melaksanakannya. Karena itu cenderung melakukan apa yang kita sukai dan bukan yang dikehendaki oleh Tuhan.
Maka marilah kita mohon rahmat kemampuan dari Tuhan, agar kita dapat mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin.